Halo, gue Tojo, dan selamat datang di segmen Retelling the Stories. One Piece Chapter 1041, Komura Saki. Momonosuke dengan wujud naganya masih terus berbincang dengan Yamato. Meski ada hal yang belum kupahami, tadi aku sempat bicara sedikit dengan Zunisha, katanya. Sementara itu Zunisha, sang gajah raksasa, menunggu dengan siap di bawah lautan Wano. Momonosuke, aku menunggu perintah darimu. Aku datang kemari untuk bertarung bersama denganmu, kata sang gajah tersebut. Terlihat ia tegap dan siap menunggu aba-aba dari putra Oden itu. Beberapa kapal dari pemerintah dunia terlihat bagai seujung kuku ibu jari baginya dan masih terombang-ambing di lautan Wano. Kau hebat, Momonosuke. Ternyata kau memang bisa berbicara dengan gajah. Kau adalah sosok yang akan memberikan cahaya bagi dunia ini, kata Yamato sedikit gembira. Setelah membaca jurnal milik ayah, aku sadar bahwa aku harus tetap hidup. Meski begitu, kenapa ayah malah menyobek satu halaman yang paling penting sih? Tanyanya penasaran. Apa yang dilihat oleh ayah dan Roger di pulau terakhir sehingga mereka tertawa? Tanyanya lagi. Tapi ayahku juga bukan seorang peramal. Jika dia sekarang berada di sini, apa dia juga akan membuka negeri ini? Tanyanya terus menerus. Masalahnya, aku ini bodoh. Daripada membahayakan nyawa penduduk Wano, aku malah berpikir untuk tetap menutup negeri ini, katanya sedikit kesal. Apa menurutmu aku ini seorang pengecut, Yamato? Tanyanya kepada Yamato, sehingga membuat Putri Kaido itu langsung kaget dan terdiam. Bagian dalam kastil, lantai 3, pertarungan di lorong penghubung dimenangkan oleh Raizo. Sebuah konfirmasi kembali. Pertarungan yang sangat amat panjang antara dua orang ninja ini telah dimenangkan oleh Raizo si kabut. Wah, panas! Tidak panas! Sama sekali tidak panas! Teriak Raizo, terjatuh sambil menahan panas dari api pertarungan yang telah ia tahan dari tadi, namun masih menjaga harga dirinya. Ruangan pertempuran dirinya dengan Fukurokuju sudah hancur. Beberapa tirai geser sudah lepas. Reruntuhan kastil dan dinding sudah berserakan di mana-mana. Ini adalah zaman saat seorang ninja sekalipun dapat hidup bebas, Fukurokuju, tegasnya pada lawan sesama ninjanya itu. Jinbe datang ke medan pertempuran mereka, melihat Raizo yang sudah tersungkur namun masih tetap sadar. Hei, apa kau seorang samurai? Kenapa masih belum melarikan diri? Tanyanya. Raizo melihatnya. Kau teman Tuan Luffy? Kita harus bergegas. Aku ceroboh, padahal aku sudah selesai melakukan persiapan, ujarnya semakin lemah. Kuil harta, lantai 2. Fukurokuju, dasar ninja sampah. Dia itu sedang apa sih? Teriak Orochi kesal karena ninja pengabdinya itu tak kunjung datang. Jangan-jangan dia malah kabur seorang diri. Apa guncangan barusan adalah perbuatan Kanjuro? Tidak masalah jika semuanya berakhir seperti ini. Tapi, tambahnya kesal. Sementara itu, Hiyori yang tersungkur akibat guncangan sebelumnya kembali bangkit, duduk, dan kembali memainkan shamisen-nya. Hei, Komurasaki, kenapa di saat seperti ini kau malah memainkan shamisen? Tanya Orochi kesal. Cukup, berhentilah memainkan shamisen. Selain itu, kenapa kau terus menggunakan topengmu? Bisa-bisanya di antara situasi hidup dan mati seperti ini, kau malah tetap menggunakan topengmu. Cepat lepaskan! Perintah Orochi. Apa kau ini benar-benar Komurasaki? Bukankah seharusnya kau sudah mati? Jangan-jangan kau ini hantu ya? Tanyanya mulai tidak mempercayai kehadiran sosok sang Oiran itu.
"Ah!" teriak Orochi. Yang tiba-tiba dari atas, beberapa reruntuhan langsung menimpa telak tubuh Orochi, membuatnya tertindih dan entah kenapa tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa merubah wujud? Sial, aku tidak bisa melepaskan diri. Rintih Orochi. Sepertinya kau begitu panik, hingga sama sekali tidak menyadarinya ya? Tanya Hiyori sambil terus memainkan alat musiknya di depan muka sang penguasa zalim Mono itu. Kenapa kau hanya diam saja, Komurasaki? Cepat singkirkan puing-puing ini! Perintah Orochi sambil darah mengucur dari kepalanya yang tertimpa reruntuhan itu. Aku telah menancapkan pasak yang terbuat dari batu laut pada tubuhmu, agar kau tidak bisa berubah menjadi monster, jelas Hiyori. Hah? Kenapa? Bicara apa kau ini? Bukankah kau menyukaiku? Tanya Orochi tidak percaya. Menyukaimu? Sungguh mengelikan. Aku tidak punya sedikit pun rasa suka padamu, jawab Hiyori sinis. Hah? Orochi kaget. Menariknya, lagu kesukaanmu, yaitu Tsukihime, atau Putri Bulan ini, juga merupakan lagu kesukaan ayahku, yaitu Kozuki, Oden, ujar Hiyori sambil mengingat masa lalunya ketika masih bersama sang mendiang ayah. Hiyori, ayah suka lagu itu, kata Oden. Benarkah? Lagu ini judulnya Tsukihime. Aku akan sering latihan supaya bisa lebih mahir memainkannya, kata Hiyori kecil ceria. Hah? Ayah? Kata Orochi bergidik takut dan tidak percaya. Nah, mari kita tersenyum bersama, balas Hiyori dari balik topengnya, seolah-olah mengisyaratkan bahwa ini adalah lagu pengantar kematian untuk Orochi. Sementara itu, di bagian dalam kastil, lantai bawah tanah, tetaplah hidup, Kiku, teriak Izo dalam hati, sambil menerima serangan Shigan dari anggota CPIG Zero di dadanya. Namun, ia juga berhasil mendaratkan serangan tembakan pistolnya di dada sang agen pemerintah itu. Salah satu agen dengan topeng besar dan rambutnya yang tajam. Keduanya langsung tersungkur. Celaka, keparat kau Izo, kata agen lainnya yang menggunakan topi Borsalino. Maha! Tambahnya, memanggil rekannya yang diketahui ternyata bernama Maha. Maha terlungkup. Topengnya sudah lepas dari wajahnya. Rekannya menghampirinya. Sejak awal, dia memang berniat melakukan serangan bunuh diri ya. Sialan. Kenapa sisa kelompok bajak laut kumis putih malah membantu bocah-bocah itu? Padahal aku harus segera menangkap Nico Robin. Tanyanya kesal. Pelep. Dan musinya berbunyi. Kali ini apa lagi? Tanyanya. Hei, dengar baik-baik. Ini perintah langsung dari Gorosei, kata suara di ujung telepon siput itu. Gorosei? Tanyanya lagi. Habisi Luffy, si topi jerami, sekarang juga, kata salah satu agen di ruang lainnya. Bicara apa kau ini? Saat ini dia sedang bertarung melawan Kaido tahu. Apa kau ingin aku menyela pertarungan mereka? Itu mustahil, balasnya. Aku tahu itu mustahil. Itu adalah salah satu pertarungan terbesar zaman ini. Tapi justru karena itu, ini adalah perintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kami sendiri juga hanya tahu melalui kabar burung yang beredar. Jelasnya cukup panjang. Dalam hati, si agen dengan topi Borsalino itu bertanya, ada apa sebenarnya dengan kelompok bajak laut itu? Sementara sedang berbincang, X-Drake bangkit dari reruntuhan. Kau kira aku akan mati oleh serangan tangan kosong? Kata X-Drake dalam hatinya kesal. Sementara itu, di dalam bagian kastil, lantai bawah tanah lainnya, Usopp bersama dengan Kiku dan Kinemon
terus berlari menunggangi Hamlet. Gifter dengan hewan jerapah yang muncul dari belakang tubuhnya. Seluruh kastil terbakar. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bertahanlah! Takkan kubiarkan kalian mati! Kata Usopp. Kiku dan Kinemon terlihat tak sadarkan diri, terbaring di atas punggung jerapah tersebut. Temukan jalan keluar dari sini, Hamlet! Kastil ini sudah hampir runtuh, perintah Usopp. Serahkan padaku, Tuan! Balas Hamlet. Ia terlihat ceria dengan melakukan pose mengacukan tangan hormat. Walaupun leher jerapah yang muncul dari belakang tubuhnya terlihat bergetar, seperti tidak kuat menyangga badan manusianya itu. Di luar kastil, Nekomamushi, Wanda, dan Carrot bergegas untuk masuk kembali ke dalam kubah. Wanda, Carrot, cepat masuk ke dalam kubah. Kita tidak tahu kapan pulau ini akan runtuh, perintah Nekomamushi. Baik, jawab Carrot. Apa pulau ini akan baik-baik saja? Tambahnya. Sementara itu di lain sisi luar pulau, Franky tepat waktu untuk langsung menangkap Zoro yang terjatuh dengan tangan kanan robotnya yang mampu ia panjangkan. Hei, kau masih hidup kan, Zoro? Jangan bilang kau sudah mati, teriaknya dari arah atas. Di bagian dalam kubah, lantai dahi pemandian hewan buas, berkumpul beberapa orang dari pihak penyerang. Terlihat ada Nami, Zeus, Otama, Marco, Speed, yaitu Gifter dengan tampilan wanita separuh kuda, Hihimaru, kera raksasa yang membawa pedang, dan Komachio, anjing raksasa teman Otama. Mereka menang. Guncangan dan keributan yang luar biasa. Torao dan Kid berhasil mengalahkan Big Mom. Bagaimana dengan kebakaran di kastil? Apa Usopp dan yang lain baik-baik saja? Tanya Nami cemas dan mempertanyakan situasi dan kondisi perang saat ini. Mama, kata Zeus sambil menangis di samping Nami. Zeus! Siapa yang lebih penting bagimu? Aku atau Big Mom? Kata Nami memarahi Zeus. Wah, tentu saja kau, Nami, balas Zeus cepat. Hihimaru, Komachio, kalian berdua sudah berjuang dengan hebat, puji Otama kepada dua hewan temannya itu. Mereka akan baik-baik saja. Tapi sekarang, kita harus berhati-hati dengan puing yang berjatuhan dari atap, kata Marco sambil terus mengobati kedua hewan itu dengan kekuatan api penyembuhnya. Nona Tama, mari, ke sebelah saya, kata Speed. Jangan lengah sampai akhir. Hingga saat ini, tempat ini masih menjadi pulau paling berbahaya di seluruh penjuru dunia, tambah Marco sambil melihat ke atap. Di lain tempat, di medan pertarungan Big Mom melawan Kid dan Law, dua kelompok bajak laut itu masih menyoraki kapten mereka. Big Mom telah kalah, bos! Kapten! Teriak dari masing-masing kru. Lubang besar masih membekas di lantai pertarungan. Reruntuhan juga sudah mulai jatuh dari lubang tempat Kaido pertama kali meluncur ke atas tengkorak Onigashima. Apa menurutmu kita harus bersiap-siap untuk melawan Kaido? Tanya Kid lelah kepada Law. Tidak. Sudah cukup. Jika yang turun kemari adalah Kaido, maka aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Bahas Laut tak kalah lelah dan langsung terbaring. Di atas tengkorak Onigashima masih berlangsung sengit pertarungan antara Kaido dan Luffy. Keduanya kembali saling beradu serangan. Luffy dengan tinjunya dan Kaido dengan kanabonya. Serangan mereka kembali tak bersentuhan, memercikkan petir-petir hitam haki raja hingga tanah bergeming. Luffy terpental kembali, namun sigap tetap berada pada kuda-kudanya. Pasti kau sadar juga kan? Mereka sudah kelewatan. Beraninya mereka menghabisi Lin Lin! Teriak Kaido sangat kuat
memercikan gelombang haki raja dari dalam tubuhnya, menghempaskan Luffy kembali. Torao dan si rambut duri menang. Mereka hebat, kata Luffy. Sementara Kaido, yang juga sudah kelelahan, kembali mengingat memori masa lalunya, tepat ketika dirinya masih berusia 15 tahun. Dari memori itu, muncul sosok muda Big Mom yang terlihat cukup menawan dibandingkan sekarang. Halo? Apa kau bisa bicara? Kau punya mulut kan? Mama, hahaha. Berapa usiamu? 15 tahun? Masih muda ya? Jadi kau baru bergabung dengan Rocks ya? Tanya Big Mom muda kepada Kaido muda. Jangan percaya padanya. Dia bukan orang baik-baik. Kalau kau perlu sesuatu, bilang saja padaku. Namaku Lin Lin. Aku adalah wanita yang akan menjadi ratu lautan ini. Salam kenal. Tambahnya lagi, kalau diingat-ingat lagi, kita sudah cukup lama berteman ya nenek tua. Kata Kaido mengingat pertemuan pertamanya dengan Big Mom itu. Detik berikutnya, dia sudah masuk kembali ke mode mabuknya. Kita bahkan pernah saling berjanji untuk mendapatkan One Piece. Teriaknya sambil air matanya mengalir deras dari matanya. Ia berada dalam fase tangis sang pemabuk. Namun, Luffy tak menghiraukannya. Ia langsung mengaktifkan kembali Gear Fort miliknya, namun dengan model Snake Man. Tanpa basa-basi, tinjunya langsung menghantam telak di pipi kiri Kaido. Gear Fort Snake Man, kamu mundur! Hydra! Teriak Luffy, melancarkan tinju bertubi-tubi ke seluruh area tubuh besar Kaido. Persetan dengan ambisi kalian. Ambisi kalian hanya akan membuat semua orang di negeri ini kelaparan. Ini adalah Gear Fort terakhirku. Aku tidak akan berhenti menyerang sampai tenagaku habis. Tambah Luffy lagi. Dari mana datangnya tinju ini? Tanya Kaido bingung. Karena pukulan Luffy sangat cepat dan susah diprediksi, apalagi dihindari. Aku pasti akan mengusirmu dari negeri Wano! Teriak Luffy mantap. One Piece Chapter 1041 selesai.